Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel tutorial khusus membahas semua tentang YouTube. Di video kali ini coba saling berbagi bagaimana cara menambah viewers dan jam tayang. Ini juga saya rasakan, saya sudah buat judul yang menarik dan video yang bagus tapi masih sepi penonton. Tetapi setelah saya menemukan triknya dan cara yang benar dan saya terapkan, video saya mulai naik viewers dan jam tayang. Dari sini saya akan bagikan triknya. Sebelum saya mulai, sobatku yang baru menemukan channel ini boleh bantu like, komen, dan subscribe. Punya satu channel yang lain dengan nama Esther Manulang. Ini dengan jumlah subscriber saya 7188 subscriber. Nah, ini termasuk yang lumayan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa pelajari bagaimana trik dan caranya, maka teman-teman boleh berkembang dengan cepat. Ya, di sini saya upload terakhir teman-teman ada 10 jam terakhir, 13 jam, bahkan ada yang 18 jam terakhir. Jadi saya bisa upload berkali-kali. Walaupun ini videonya singkat atau hanya video short teman-teman, tapi ini sangat berpengaruh besar ya. Jadi ini yang mau saya saling berbagi kepada teman-teman, bagaimana cara dan triknya bisa berkembang dengan cepat ya. Oke, sekarang kita ke bagian analitik. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam 28 hari terakhir ya, penayangan saya sudah hampir 46.000 kali ditonton ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini grafiknya sangat meningkat ya, dari 12 Februari sampai 12 Maret ya teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pelajari, bagaimana caranya ini viewers kita sangat meningkat drastis ya. Kalau teman-teman pelajari dan lihat bagaimana perubahan jam tontonnya. Di sini jam tontonnya naik drastis menjadi 522 jam. Ini meningkat dari 202, lebih banyak dari biasanya ya. Jadi dari sini dari grafik bisa kita lihat perkembangannya sangat tinggi sekali. Kemudian di perubahan subscriber ini meningkat drastis. Ini bertambah sekitar 108 subscriber. Ini meningkat juga grafiknya, ini sekitar 285%. Kemudian kita lihat kembali di sini ada juga dari bagian tayangan ya, ini dari jangkauan. Kemudian ini kita lihat dari jenis sumber trafik. Di sini sumber trafik paling teratas adalah dari feed short ya. Ini sekitar 74,1% ya. Jadi ini sebenarnya sangat mendukung sekali dari video short yang hanya durasi sekitar 1 menit ya, bahkan tidak sampai 1 menit. Ini bisa membantu untuk menaikkan viewers kita ya. Kalau di sini teman-teman lihat dari teratas adalah feed short sekitar 74,1%, lalu penelusuran YouTube ini sekitar 17,6%. Jadi ini adalah jenis sumber trafik yang paling teratas ya. Ada dua ini. Di sini saya lihat, saya pelajari bahwa ini sangat meningkat sekali. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian sumber eksternal teratas ini ada dari Google Search ya, sekitar 17,4%. Kemudian ini dari WhatsApp, dari Yahoo Search juga ini sangat mendukung dari sumber eksternal teratas. Kemudian sekarang kita ke bagian penonton. Di sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada yang bertambah 860 ya. Jadi ini kalau kita lihat dari grafiknya ini semua adalah penonton baru, bukan penonton lama yang sudah pernah subscribe ke kita. Jadi inilah bagusnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat, kita lihat kembali bagaimana penonton baru itu bisa datang dan melihat channel kita. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat juga di kapan penonton kita melihat YouTube atau membuka YouTube. Di sini ada pukul 12 malam ya, ada pukul 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore ya. Lalu kemudian di sini di bagian usia rata-rata yang paling tinggi adalah usia 25 tahun sampai 34 tahun. Nah, di sini sekitar 31,8% ya. Jadi di sini bisa kita ketahui sebenarnya usia berapa saja yang melihat konten kita ya. Nah, di sini perlu teman-teman lihat dan perhatikan bahwa kita harus tahu bagian semua dari analitik supaya kita bisa tahu di mana kekurangan dari video atau konten yang kita buat. Dan ini bisa kita lihat di bagian tetap di bagian penonton. Kita lihat
geografi teratas. Nah, kalau di sini yang paling tinggi adalah Indonesia sekitar 50,7%. Ya, ini ada juga beberapa negara yang menonton konten saya, yaitu Malaysia sekitar 1,6%, Hong Kong 0,5%, Taiwan 0,2%, dan Filipina 0,1%. Nah, ini bagus ya, karena nanti setiap nilai rupiah atau nilai dolar dari beda negara itu semakin bagus teman-teman. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang bisa melihat channel kita. Lalu kemudian teman-teman, di sini di bagian video lain yang ditonton oleh penonton kita, jadi kita bisa pelajari contoh. Kalau kita tentang tutorial, kita lihat juga, nanti kita lihat bagaimana penonton kita atau subscriber yang sudah yang mengikuti kita bisa lihat mereka menonton konten atau video lain dari channel yang lain teman-teman. Jadi ini juga saya pelajari cara-caranya ya, jadi teman-teman juga boleh ikuti. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian penonton ya, lihat di bagian video lain yang ditonton oleh penonton Anda. Jadi kita bisa ketahui kemauan dari penonton kita itu apa, jadi kita bisa buat konten untuk yang berikutnya ya teman-teman. Jadi ini adalah cara sebagian dari yang menurut saya sangat ampuh ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti bagaimana langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan lihat dari salah satu konten ya. Ini saya urutkan menurut video paling teratas ya teman-teman, atau yang paling banyak ditonton. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah banyak ratusan bahkan 200-an yang video saya ditonton oleh para penonton saya. Di sini teman-teman lihat, yang paling teratas ada 233.000, lalu kemudian di bawahnya ada 232.000, dan ada juga yang 100 ribuan ya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa pelajari apa yang saya buat dan bagaimana saya membuatnya. Nah, di sini saya ambil salah satu video saya yang paling teratas ya. Mari kita bongkar bagaimana saya membuat atau bagaimana saya melengkapi semuanya. Nah, yang pertama adalah bagian thumbnail teman-teman. Ini tidak boleh kita sepelekan, ini adalah yang paling penting ya. Jadi bagaimana thumbnail itu mendukung atau bagaimana penonton kita ketika melihat thumbnail kita ini menjadi sangat yakin untuk membuka video kita ya. Kemudian ini teman-teman lihat dari segi judul, ini segi judulnya juga saya tidak sembarang buat ya teman-teman. Jadi ini saya searching dulu di pencarian YouTube, lalu kemudian ini judulnya saya buat ya. Jadi ini teman-teman bisa pelajari bagaimana saya membuat thumbnail yang menarik dan juga judul yang sangat menarik. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian deskripsi ya. Di sini deskripsi tidak panjang saya buatkan, bahkan saya hanya menambahkan hashtag di sini. Jadi mana hashtag yang paling penting ini untuk penambahan untuk pencarian judulnya. Kemudian teman-teman bisa lihat kembali di sini ada bagian visibilitas ya. Ini bagian publik. Kemudian ini jika teman-teman sudah dimonetisasi, maka ini harus kita aktifkan dolarnya ya. Nah, ini bagian untuk bagian publikasi. Jika teman-teman ingin langsung mempublishnya, teman-teman bisa pilih publik, atau kemudian kalau teman-teman tidak ingin langsung memilih, bisa langsung pilih jadwalkan ya. Kemudian di sini juga yang menurut saya penting adalah di bagian playlist teman-teman, atau ini juga di bagian pilih penonton. Apakah penonton kita ini dibuat untuk videonya untuk anak-anak atau tidak ya. Kemudian ini di bagian playlist teman-teman bisa lihat di sini playlist saya banyak ya. Jadi sesuai contoh video saya apa, tentang apa, maka saya buatkan playlistnya ya ke teman-teman. Jadi ini adalah yang harus teman-teman buat, tidak boleh ada yang ketinggalan. Lalu di bagian tag atau tick ya teman-teman ya. Jadi ini tick yang paling penting menurut saya, tidak boleh kita tinggalkan ya. Jadi sesuaikan, kita searching dulu di bagian pencarian YouTube, kita cari misalnya kalau teman-teman di bagian tutorial, maka kita ketikkan itu bagian tutorial begitu ya. Jadi ini adalah banyak sekali yang harus kita masukkan. Lalu kemudian ini di pilihan kategori kita, apakah ini tentang orang, mencitrakan orang, atau tentang contohnya ini tentang film atau animasi, tentang game mungkin, atau tentang hiburan, komedi, atau bagian musik. Jadi teman-teman juga harus pilih bagian kategori ini, jangan tidak ada teman-teman pilih ya. Jadi ini
memudahkan penonton kita untuk mencari konten kita atau channel kita, begitu teman-teman. Jadi ini adalah cara-cara yang saya lakukan. Memang ini sedikit agak lama, tapi teman-teman percaya bahwa kalau kita sudah sesuaikan semua pengaturan ini, percaya bahwa channel teman-teman juga akan berkembang dengan baik. Jadi silahkan teman-teman coba dan pelajari lagi ulang bagaimana channel teman-teman itu bisa tidak berkembang, maka harus ada yang diubah, begitu ya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat video atau konten yang menarik, yang bisa menarik peminat penonton. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.